Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perancangan sistem informasi penyewaan alat hacking pada toko Eklat Outdoor Lesbil Bogor. Kelas 12 4A 13 yang beranggotakan Arif Naldi, Nur Hikmah, Nur Jaman, Sarah Aprilia, dan saya sendiri Teguh Saputra. Nah, langsung masuk saja ke latar belakang. Bogor kota hujan dikelilingi banyak gunung. Menurut Konrad Anker 1992, mendaki gunung bukan untuk mencapai suatu ambisi, akan tetapi untuk lebih bersyukur pada Sang Pencipta. Dan mendaki gunung membutuhkan peralatan hiking. Toko Eklat Outdoor Lesbil merupakan toko penyewaan alat-alat outdoor. Dan permasalahannya, yang pertama, masih menggunakan cara manual. Dan yang kedua, penyewa kesulitan dalam mencari informasi jenis harga dan stok barang. Yang ketiga, toko Eklat Outdoor Lesbil kesulitan dalam pembuatan laporan pemesanan alat-alat outdoor pada setiap bulan masih kurang maksimal dalam pengerjaannya. Deskripsi produk atau service. Yang pertama, sistem penyewaan alat-alat hiking dengan menggunakan platform website. Jadi, untuk memudahkan penyewa untuk menyewa. Yang kedua, menggunakan penyimpanan lokal. Jadi, tidak bisa langsung diakses oleh setiap orang. Jadi, harus mendaftar apabila ingin mengakses website tersebut. Ketiga, memudahkan dalam melakukan transaksi. Jadi, penyewa apabila ingin menyewa barang-barang hacking bisa melalui website tersebut. Keuntungan yang diharapkan, yang pertama, proses penyewaan menjadi lebih cepat. Yang kedua, mempermudah dalam berinteraksi. Ketiga, mengefisien waktu bagi penyewa, jadi tidak perlu repot-repot ke toko, lihat ini itu. Jadi bisa langsung di website, lihat barang ada atau tidaknya. Keempat, memaksimalkan penggunaan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil dan tujuan perusahaan. Eklat Outdoor Lifestyle memberikan keuntungan untuk para pendaki dalam menangani kebutuhan peralatan yang diperlukan. Berdiri sejak tahun 2016, Eklat Outdoor Lifestyle memiliki tujuan yang besar dalam membantu dan mempermudah dalam memperoleh alat-alat yang diperlukan pendaki, bahkan jika berperan penting dalam keberlangsungan para pendaki yang tidak ingin kerepotan untuk membeli alat-alat tersebut. Nah, jadi di sini toko Eklat ini menyediakan alat-alat penyewaan sehingga pendaki-pendaki yang baru itu gampang dalam menyewanya. Selanjutnya ada proses bisnis. Proses bisnis sendiri itu bagi menjadi 4. Yang pertama ada pendaftaran, penyewaan, terus ada pengembalian, serta ada pembayaran. Nah, di dalam pendaftaran customer mengisi data diri. Jadi sebelum customer melakukan penyewaan, dia harus melakukan pendaftaran dulu supaya datanya dapat dimasukkan ke dalam database. Selanjutnya ada penyewaan. Setelah melakukan pendaftaran akan dilakukan penyewaan karyawan toko dan pengecekan barang yang tersebut ada di formnya. Jadi ketika di formnya tersebut ada barangnya, maka bisa dilaksanakan penyewaan tersebut. Tapi namun jika tidak ada stok barangnya, maka biasanya dibatalkan. Selanjutnya ada pembayaran. Setelah melakukan penyewaan, customer akan melakukan pembayaran. Kemudian akan dibuatkan nota 2 rangkap. Selanjutnya ada pengembalian. Karyawan toko harus mencari laporan penyewaan. Jadi setelah barang yang dipinjam akan dikembalikan, maka akan dicocokkan data-datanya kembali oleh karyawan toko. Selanjutnya ada activity diagram. Bisa dilihat activity diagram di sini ada penyewaan dan pengembalian. Menerima bisa dilihat ya kawan-kawan. Selanjutnya ada spesifikasi dokumen, masukkan keluar. Spesifikasi dokumen di sini dokumen apa saja yang dikeluarkan dan dimasukkan.
Yang pertama itu ada dokumen order buku. Nah, fungsinya itu sebagai bukti customer melakukan penyewaan. Bisa dilihat sumber customer, tugas toko, kertas 2 lengkap, setiap ada transaksi penyewaan lampiran 01. Ada form data barang juga. Data di sini fungsinya untuk mengetahui stok barang. Tugas yang sumbernya tugas toko, tujuannya customer. Jadi si tugas toko ini memberikan untuk customer apa saja barang yang ada. Medianya kertas, jumlahnya 3 lengkap, frekuensinya setiap ada transaksi penyewaan. Bentuknya adalah lampiran A4. Nah, di sini ada lagi spesifikasi dokumen keluaran atau output. Yang pertama ada nota sebagai bukti transaksi penyewaan, bagian penjualan, customer, kertas 2 lengkap, setiap ada penyewaan dan lampiran B01. Nah, yang kedua ada laporan penyewaan untuk mengetahui transaksi penyewaan. Sumbernya petugas toko, tujuannya untuk pemilik sebagai laporan bahwasanya ada apa saja untuk mengetahui transaksi dari penyewaan tersebut. Ini saya akan menjelaskan analisa kebutuhan sistem. Ada customer dan admin. Customer melakukan login, mendapatkan jumlah stok barang, melakukan pemesanan barang, melakukan pembayaran, dan menerima bukti pembayaran. Ada admin melakukan login, mengolah data barang, mengolah data customer, mengolah data pemesanan, dan membuat laporan. Use case. Ada 2 aktor yaitu customer dan admin. Customer melakukan login, memasukkan username dan password. Customer mendapatkan stok barang, melakukan pemesanan barang, melakukan pembayaran, dan menerima bukti pembayaran. Admin melakukan login, memasukkan username dan password, mengolah data barang, mengolah data customer, mengolah data pemesanan, dan membuat laporan. Deskripsi use case login. Tujuannya melakukan login dan masuk ke dalam sistem. Deskripsi sistem memungkinkan aktor untuk mengakses menu utama. Skenario utama, aktornya customer dan admin. Kondisi awal, aktor membuka aplikasi utama. Aksi aktor memilih tombol login. Reaksi sistem akan menampilkan text box untuk mengisi username dan password. Kondisi berakhir, jika username dan password sesuai, maka sistem akan masuk ke dalam aplikasi menu utama dan aktor dapat melakukan aktivitas di dalam sistem. Deskripsi use case, mendapatkan jumlah stok barang. Tujuannya mendapatkan stok barang di dalam sistem. Deskripsi sistem memungkinkan aktor untuk mengakses menu barang. Skenario utama, aktornya customer. Kondisi awal, aktor membuka menu barang. Aksi aktor memilih menu barang. Reaksi sistem akan menampilkan stok barang yang tersedia di menu barang. Kondisi berakhir, jika stok barang sesuai, maka customer dapat bisa melakukan pemesanan. Deskripsi use case pemesanan barang. Tujuannya melakukan pemesanan barang di dalam sistem. Deskripsinya, sistem memungkinkan aktor untuk mengakses menu pemesanan. Skenario utamanya, aktornya customer. Kondisi awal, aktor membuka menu pemesanan. Aksi aktor memilih menu pemesanan. Reaksi sistem akan menampilkan text box, kode barang, nama barang, jumlah barang, dan metode pembayaran untuk diisi. Kondisi berakhir, jika data di-input sesuai, maka customer dapat bisa melakukan pembayaran. Deskripsi use case pembayaran. Tujuannya melakukan pembayaran di dalam sistem. Deskripsi sistem memungkinkan aktor untuk mengakses menu pembayaran. Skenario utama, aktornya customer. Kondisi awal, aktor membuka menu pembayaran. Aksi aktor memilih menu pembayaran. Reaksi
Sistem akan menampilkan kode pembayaran yang sesuai dengan metode pembayaran yang telah diisi oleh customer. Kondisi berakhir, jika sudah melakukan pembayaran, maka customer akan mendapatkan bukti pembayaran. Deskripsi use case bukti pembayaran. Tujuannya mendapatkan bukti pembayaran di dalam sistem. Deskripsi sistem memungkinkan untuk memberikan bukti pembayaran kepada aktornya, customer, kondisi awal, aktor selesai melakukan pembayaran, aksi aktor selesai melakukan pembayaran, reaksi sistem akan menampilkan bukti pembayaran yang telah melakukan pembayaran oleh customer. Kondisi berakhir, jika sudah mendapatkan bukti pembayaran, maka customer sudah bisa mendapatkan barang yang dipesan. Deskripsi use case data barang. Tujuannya mengolah data barang. Deskripsi sistem memungkinkan aktor untuk mengakses menu data barang. Skenario utama, aktornya admin. Kondisi awal, aktor membuka menu data barang. Aksi aktor memilih menu data barang. Reaksi sistem akan menampilkan text box, kode barang, nama barang, jumlah barang, dan harga untuk diisi. Kondisi berakhir, jika data yang diinput sesuai, maka data barang dapat disimpan. Deskripsi use case data customer. Tujuannya mengolah data customer. Deskripsi sistem memungkinkan aktor untuk mengakses menu data customer. Skenario utamanya, aktornya admin. Kondisi awal, aktor membuka menu data customer. Aksi aktor memilih menu data customer. Reaksi sistem akan menampilkan text box ID, nama customer, alamat, nomor telepon untuk diisi. Kondisi berakhir, jika data yang diinput sesuai, maka data customer dapat disimpan. Deskripsi use case data pemesanan. Tujuannya mengolah data pemesanan. Deskripsi sistem memungkinkan aktor untuk mengakses menu data pemesanan. Skenario utama, aktornya admin. Kondisi awal, aktor membuka menu data pemesanan. Aksi aktor memilih menu data pemesanan. Reaksi sistem akan menampilkan text box, nomor faktur, nama barang, kode barang, harga satuan, jumlah beli untuk diisi. Kondisi berakhir, jika data yang diinput sesuai, maka data pemesanan dapat disimpan. Deskripsi use case laporan. Tujuannya aktor dapat melakukan pengolahan data yang ada di menu laporan barang. Deskripsi sistem memungkinkan aktor untuk mengolah sistem laporan pemesanan. Kondisi utama, aktornya admin. Kondisi awal, setelah aktor mengklik menu laporan. Aksi aktor memilih laporan barang. Sistem akan menampilkan laporan barang yang telah dipilih oleh aktor. Aktor memilih laporan pemesanan. Sistem akan menampilkan laporan pemesanan yang telah dipilih oleh aktor. Kondisi berakhir, jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan seperti yang diinginkan aktor. Oke, nama saya Nur Hikmah. Saya akan mempresentasikan tentang IRD. Kelompok kami memiliki 8 entitas. Di antaranya ada entitas user yang memiliki atribut nama, telepon, ID sebagai primary key, alamat, email, password, image, tanggal input, role ID is active. Selanjutnya yaitu entitas role yang memiliki atribut ID sebagai foreign key dan role. Selanjutnya yaitu entitas peminjaman yang memiliki atribut nomor pinjam sebagai primary key, tanggal pinjam, batas ambil, dan ID sebagai foreign key. Selanjutnya yaitu entitas detail peminjaman yang memiliki atribut
nomor pinjam sebagai foreign key, ID alat sebagai foreign key, total harga, dan nama bank. Selanjutnya yaitu entitas peralatan yang memiliki atribut ID alat sebagai primary key, nama, image, deskripsi, dipinjam, ID kategori sebagai foreign key, stok, dan harga. Selanjutnya yaitu entitas kategori yang memiliki atribut ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Selanjutnya yaitu entitas pengembalian yang memiliki atribut nomor kembali sebagai primary key, tanggal pinjam, tanggal kembali, denda, dan ID sebagai foreign key. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada entitas detail pengembalian yang memiliki atribut nomor kembali sebagai foreign key, ID alat sebagai foreign key, status, dan deskripsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relasi dan kardinalitasnya. Banyak user mempunyai satu rules. Banyak user melakukan banyak peminjaman. Satu peminjaman mempunyai satu detail peminjaman. Satu detail peminjaman mempunyai banyak peralatan. Banyak peralatan mempunyai satu kategori. Banyak user melakukan banyak pengembalian. Satu pengembalian mempunyai satu detail pengembalian. Satu detail pengembalian mempunyai banyak peralatan. Selanjutnya yaitu LRS atau Logical Record Structure. Pertama yaitu tabel user. Tabel user yang memiliki atribut ID sebagai primary key, nama, telepon, alamat, email, password, image, role ID is aktif, tanggal input, yang berelasi dengan tabel role yang memiliki atribut ID sebagai foreign key dan role. Selanjutnya yaitu tabel user yang berelasi dengan tabel peminjaman, yang dimana memiliki atribut nomor pinjam sebagai primary key, tanggal pinjam, batas ambil, dan ID sebagai foreign key. Tabel user juga berelasi dengan tabel pengembalian, dimana memiliki atribut nomor kembali sebagai primary key, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID sebagai foreign key, dan denda. Selanjutnya tabel peminjaman yang memiliki atribut nomor pinjam sebagai primary key, tanggal pinjam, batas ambil, ID sebagai foreign key berelasi dengan detail peminjaman yang memiliki atribut nomor pinjam sebagai foreign key, ID alat sebagai foreign key, total harga, dan nama bank. Selanjutnya, tabel detail pinjam berelasi dengan tabel peralatan, di mana tabel peralatan memiliki atribut ID alat sebagai primary key, image, nama, harga, deskripsi, stok, dipinjam, ID kategori sebagai primary key. Selanjutnya yaitu tabel kategori yang memiliki atribut ID kategori sebagai primary key dan nama kategori yang berelasi dengan tabel peralatan. Selanjutnya yaitu tabel pengembalian yang memiliki atribut nomor kembali sebagai primary key, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID sebagai foreign key, dan denda yang berelasi dengan tabel detail pengembalian yang memiliki atribut nomor kembali sebagai foreign key, ID alat sebagai foreign key, status, dan deskripsi. Detail pengembalian berelasi dengan tabel peralatan karena ID alat di detail pengembalian merupakan foreign key. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Yang pertama yaitu kelas user yang memiliki atribut alamat, tipe datanya varchar, email, tipe datanya varchar, ID, tipe data varchar, image, varchar is active integer, nama varchar, password varchar, role ID integer, tanggal input date, dan telepon varchar yang memiliki operasi confirm, edit, print, dan update.
Selanjutnya yaitu kelas role yang memiliki atribut ID dengan tipe data varchar, role dengan tipe data varchar dengan operasi delete, edit, dan update. Selanjutnya yaitu kelas pengembalian yang memiliki atribut benda tipe data integer, ID varchar, no kembali varchar, tanggal kembali date, dan tanggal pinjam date dengan operasi confirm. Selanjutnya yaitu kelas detail pengembalian yang memiliki atribut deskripsi dengan tipe data teks, ID alat integer, nomor kembali varchar, status E6 utuh atau rusak. Nah, terus untuk operasinya yaitu confirm dan print. Selanjutnya yaitu kelas peralatan yang memiliki atribut deskripsi tipe data varchar, harga integer, ID alat varchar, ID kategori integer, image varchar, nama alat varchar, stok integer dengan operasi delete, edit, update. Selanjutnya yaitu kelas kategori yang memiliki atribut ID kategori dengan tipe data varchar, nama kategori dengan tipe data varchar dengan operasi delete, edit, update. Selanjutnya yaitu kelas peminjaman yang memiliki atribut batas ambil, tipe data date, ID varchar, nomor pinjam varchar, tanggal pinjam date dengan operasi confirm dan delete. Selanjutnya yaitu kelas detail peminjaman yang memiliki atribut ID alat, tipe data integer, nama bank, varchar, nomor pinjam varchar, total harga integer dengan operasi confirm dan print. Oke, selanjutnya saya akan membacakan multiplicity-nya. Satu user berelasi dengan satu rules. Satu atau banyak user berelasi dengan satu atau banyak pengembalian. Satu pengembalian berelasi dengan satu detail pengembalian. Satu atau banyak detail pengembalian berelasi dengan satu atau banyak peralatan. Satu atau banyak peralatan berelasi dengan satu atau banyak kategori. Satu atau banyak user berelasi dengan satu atau banyak peminjaman. Satu peminjaman berelasi dengan satu detail peminjaman. Satu atau banyak detail peminjaman berelasi dengan satu atau banyak berelasi dengan satu atau banyak peralatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Renaldi. Saya di sini akan menjelaskan sequence diagram. Pada bagian ini adalah sequence diagram bagian pendaftaran. Ada user, form login, form pendaftaran user, controller pendaftaran, controller login, data user, dan menu utama. Langkah pertama user adalah mengisi data pendaftaran user, lalu controller pendaftaran menangkap data pendaftaran user, lalu memindahkannya ke data user. Data user membuat data user baru, dan di sini ada muat dua kondisi, yaitu apakah data lengkap. Jika tidak, data pendaftaran user akan salah. Data pendaftaran user salah. Dan jika data lengkap ini iya, maka pendaftaran berhasil. Lalu user mengisi email dan password ke form login. Lalu controller login menangkap email dan password lalu membawanya ke data user. Data user memvalidasi user, dan di sini muat dua kondisi lagi. Yang pertama, apakah valid? Jika tidak, maka email dan password salah. Jika iya, maka
data user menampilkan menu utama. Dan di sini menu utamanya menampilkan menu utama ke user. Dan di sini sequence diagram bagian peminjaman. Di sini ada user, menu utama, menu peralatan, controller peralatan, menu peminjaman, menu detail peminjaman, controller peminjaman, dan detail peminjaman. Di sini user memilih menu peralatan, lalu menginput di menu peralatan, menginput peralatan, lalu controller mengecek stok peralatan, lalu memindahkannya ke peralatan, dan di sini muat kondisi stok peralatan habis atau tersedia. Jika habis, akan menampilkan stok peralatan habis. Jika tersedia, maka menampilkan stok peralatan tersedia. Dan di sini jika sudah terinput, muat kondisi lagi, yaitu sudah beres inputnya. Jika sudah, menampilkan menu peminjaman ke menu peminjaman. Jika belum, maka input kembali ke menu peralatan. Dan di sini menu peminjaman menginput total pembayaran ke menu detail peminjaman. Lalu controller peminjaman mengecek total pembayaran lalu memindahkannya ke detail peminjaman. Lalu setelah selesai, detail peminjaman menampilkan struk pembayaran ke user. Dan yang terakhir, di sini sequence diagram bagian pengembalian. Di sini ada user, menu utama, menu pengembalian, controller pengembalian, dan pengembalian. Di sini user memilih menu pengembalian, lalu menginput nomor pengembalian. Setelah itu, controller pengembalian mengecek tanggal kembali, lalu memindahkannya ke pengembalian. Di sini muat kondisi lagi, apakah telat pengembalian? Jika tidak, peralatan akan kembali ke pengembalian. Jika iya, maka pengembalian akan menampilkan bayar denda di menu pengembalian. Jika telat pengembalian, maka user melakukan membayar denda ke menu pengembalian. Lalu controller pengembalian mengecek denda, lalu memindahkannya ke pengembalian. Pengembalian menampilkan denda sudah dibayar ke menu kembali. Pengembalian menampilkan denda sudah dibayar kepada user. Oke, selanjutnya spesifikasi file. Yang pertama yaitu spesifikasi file user. Nama file user, akronim user, fungsi menyimpan data admin dan member, organisasi file, indeks sekuensial, tipe file master, akses file random, media hard disk, panjang record 682 byte, file key, ID, software MySQL. Akronimnya ID dengan keterangan primary key. Selanjutnya spesifikasi file rule. Nama file rule, akronim rule, fungsi membedakan antara admin dan member, organisasi file, indeks sekuensial, tipe file master, akses file random, media hard disk, panjang record 139 byte, file key, ID, software MySQL. Selanjutnya spesifikasi file peralatan. Nama file peralatan, akronim peralatan, fungsi menyimpan data peralatan, organisasi file, indeks sekuensial, tipe file master, akses file random, media hard disk, panjang record 567 byte, file key, ID underscore alat, software MySQL. Akronimnya ID
alat dengan keterangan sebagai primary key. Selanjutnya, spesifikasi file kategori. Nama file kategori, akronim kategori, fungsi menyimpan data kategori alat, organisasi file indeks sekuensial, tipe file master, akses file random, media hard disk, panjang record 56 byte, file key, ID underscore kategori, software MySQL. Akronim ID underscore kategori yaitu keterangan primary key. Selanjutnya, spesifikasi file peminjaman. Nama file peminjaman, akronim peminjaman, fungsi menyimpan data peminjaman, organisasi file indeks sekuensial, tipe file transaksi, akses file random, media hard disk, panjang record 23 byte, file key no underscore pinjam, software MySQL. Akronim no underscore pinjam, keterangan sebagai primary key. Selanjutnya, spesifikasi file detail peminjaman. Nama file detail peminjaman, akronim detail underscore peminjaman, fungsi menyimpan data detail peminjaman, organisasi file indeks sekuensial, tipe file transaksi, akses file random, media hard disk, panjang record 46 byte, file key no underscore pinjam, software MySQL. Selanjutnya, spesifikasi file pengembalian. Nama file pengembalian, akronim pengembalian, fungsi menyimpan data pengembalian, organisasi file indeks sekuensial, tipe file transaksi, akses file random, media hard disk, panjang record 33 byte, file key no underscore kembali, software MySQL. Selanjutnya, spesifikasi file detail pengembalian. Nama file detail pengembalian, akronim detail underscore pengembalian, fungsi menyimpan data detail pengembalian, organisasi file indeks sekuensial, tipe file transaksi, akses file random, media hard disk, panjang record 151 byte, file key no underscore kembali, software MySQL. Untuk struktur kode user terdiri dari 8 digit, di mana 2 kode pertama yaitu sebagai kode user yang menunjukkan toko, 2 kode di tengah yaitu sebagai tahun kedatangan user, dan 4 digit terakhir yaitu sebagai nomor urut user yang datang. Selanjutnya yaitu keterangan struktur kode alat. Terdapat 6 digit, di mana 2 digit awal yaitu kode alat yang menunjukkan alat, dan 4 digit akhir yaitu sebagai nomor urut alat yang terdata. Selanjutnya, keterangan kode kategori. Terdapat 4 digit, di mana 2 digit awal sebagai kode kategori yang menunjukkan kategori, dan 2 digit akhir sebagai nomor urut kategori alat. Selanjutnya yaitu struktur nomor pinjam, di mana terdapat 8 digit, di mana 2 digit awal sebagai nomor pinjam yang menunjukkan peminjaman, 2 digit di tengah sebagai tahun meminjam, dan 4 digit terakhir sebagai nomor urut peminjaman. Selanjutnya yaitu struktur kode nomor kembali, yang terdiri dari 8 digit, 2 digit awal sebagai nomor kembali yang menunjukkan pengembalian alat, terus di tengah sebagai tahun pengembalian, dan 4 digit terakhir sebagai nomor urut pengembalian. Desain antar muka. Nah, untuk tampilan admin maka akan muncul tampilan menu seperti ini, dimana ketika login yang pertama kali muncul yaitu data peminjaman dan data user. Nah, bisa kita lihat di sidebar-nya terdapat dashboard, yaitu untuk halaman utama, data eklag yang dimana isinya ada data anggota dan juga data barang atau data alat. Nah, selanjutnya ada gudang eklag di mana tentang pengaturan berkurangnya barang atau lebihnya penambahan barang baru atau penambahan alat baru. Nah, untuk yang terakhir yaitu laporan. Nah, laporan di sini yaitu tentang laporan peminjaman, laporan penyewaan, dan laporan pengembalian. Selanjutnya yaitu halaman untuk member. Nah, untuk halaman member, untuk halaman member yang akan muncul yaitu seperti ini,
di mana di atas di headernya terdapat beranda, pinjam, profil saya, dan logout. Nah, selanjutnya yaitu struktur navigasi. Ketika login ada member dan admin. Untuk member, di headernya akan muncul beranda, pinjam, profil saya, dan logout. Untuk admin, di headernya akan ada profil saya dan logout, dan di sidebarnya akan ada dashboard, data eklag, gudang eklag, dan laporan. Nah, di sini pembuatan kode program. Nah, kita di sini menampilkan hanya loginnya saja. Nih, lihat banyak kan ya. Lalu sekarang ke pengujian. Di sini ada 4 skenario pengujian. Yang pertama, mengosongkan semua data login, lalu langsung mengklik tombol login. Test case-nya, username kosong, password kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan, maaf, username dan password harus diisi. Hasil pengujian sesuai harapan, keterangan valid. Yang kedua, skenario pengujiannya hanya mengisi username dan mengosongkan password. Kemudian klik tombol login. Test case-nya, username eklat, password kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan gagal, salah memasukkan password. Hasil pengujiannya sesuai harapan, keterangan valid. Yang ketiga, skenario pengujiannya hanya mengisi password dan mengosongkan username. Kemudian klik tombol login. Test case-nya, username kosong, password terisi. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan gagal, salah memasukkan username. Hasil pengujiannya sesuai harapan, keterangannya valid. Lalu yang terakhir, skenario pengujiannya menginput data login dengan benar, kemudian klik tombol login. Text case-nya, username eklat, password terisi. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses login dan menampilkan menu home program penyewaan. Hasil pengujian sesuai harapan, keterangannya valid. Di sini di bagian pemeliharaan, sistem operasinya Microsoft Windows 10, terus prosesornya Intel Core i7, lalu RAM-nya 8 GB, harddisknya 1 TB, layar LED 13,3 inch, keyboard QWERTY, printer inkjet printer, lalu mouse advanced optical tracking, lalu software. Di bagian bahasa pemrograman ada PHP, JavaScript, MySQL, HTML, dan CSS. Lalu aplikasi pendukungnya ada Xampp, IDE atau Sublime. Lalu yang terakhir DBMS-nya ada PHP MyAdmin. Jadi, dengan dibuatnya website jasa penyewaan alat outdoor ini, kami dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa jasa penyewaan alat outdoor berbasis web ini diharapkan memudahkan pengguna dalam melakukan pendaftaran atau pemesanan atau konfirmasi pembayaran secara online. Penggunaan sistem informasi berbasis web ini sebagai sarana atau media promosi untuk menarik minat pelanggan dengan menampilkan informasi mengenai penyewaan alat outdoor. Dan web ini diharapkan dapat membantu dalam mengelola dan mengolah data dan informasi perusahaan secara efektif dan efisien. Data-data yang dihasilkan dari prosedur sistem berjalan akan disimpan pada satu basis data dan dapat di-backup setiap saat, sehingga penyimpanan data akan lebih aman. Website ini dapat dikembangkan tidak hanya untuk penyewaan saja, melainkan dapat membantu permasalahan-permasalahan yang ada di toko iklan outdoor lifestyle. Saran,
sistem informasi yang dibangun dapat terus berkembang lebih lanjut, sehingga informasi yang disajikan dapat lebih lengkap, sehingga untuk mendukung kelanjutan dari situs diperlukan pemeliharaan setiap waktu sesuai yang diinginkan, seperti penambahan dan mengupdate fitur pada sistem, mengelola data pada sistem, data mengevaluasi sistem pada setiap waktu tertentu. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Stay safe untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.